Keutamaan daripada membaca Al-Quran atau tadarus Al-Quran yang pertama yang disampaikan oleh Al-Imam Abdurrahman bin Sakhar At-Tauzi atau yang disebut dengan Al-Imam Abu Hurairah, bahwa Nabi SAW bersabda mengenai keutamaan membaca Al-Quran, man arada ayyatakallama ma'allah falyaqra'il Qur'ana. Barang siapa yang ingin berkomunikasi dengan Allah, yang ingin berdialog dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hendaklah dia baca Al-Quran. Jadi keutamaan yang pertama daripada orang yang membaca Al-Quran adalah orang tersebut seolah-olah dia berdialog dan berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidaklah orang itu berdialog dengan Allah, orang itu berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, berarti orang tersebut adalah mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin wal hadirat jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, jadi keutamaan yang pertama daripada membaca Al-Quran adalah kita berdialog dengan Allah Azza wa Jalla, yang itu adalah menaikkan pangkat derajat kita di hadapan Dia yang Maha Kuasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadzal makanil mubarakah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa zuriyatihi wa atwa'ihi wa man walah, amma ba'd. Hadirin wal hadirat jamaah salat fardu isya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana sebentar lagi kita akan menjalankan sholat sunat tarawih secara berjamaah. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala amal ibadah yang kita jalankan mulai daripada siang tadi sampai malam yang berbahagia ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan baik. Amin, Allahumma amin. Tentunya pada kesempatan yang berbahagia ini yang saya muliakan segenap para jamaah, para orang tua, tuan-tuan haji, ibu-ibu hajah, teristimewa segenap daripada pengurus masjid, ketua beserta jajarannya, yang dalam hal ini tentunya tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada para jamaah semuanya. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Kita berharap dengan kalimat alhamdulillah yang selalu keluar daripada mulut kita itu menjadi catatan sebagai hamba yang bersyukur di sisinya. Amin, Allahumma amin. Salawat dan salam tidak luput pula kita haturkan buat mufaduka alam keharibaan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan bersama-sama kita mengucapkan kalimat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan kita bersolawat kepada beliau kita mendapatkan syafaat beliau kelak di hari kiamat nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada malam yang berbahagia ini adalah malam yang ke-8 sesuai dengan tema atau judul yang telah disusun oleh daripada FKM Kota Tanjung Pinang, yakni ialah keutamaan tadarus atau membaca Al-Quran. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah sebagai hidayah yang di dalamnya tidak ada keraguan sama sekali. Maka oleh karenanya orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka senantiasa dia membaca dan dia mendekat dengan Al-Quranul Karim. Demikianlah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa memang Al-Quran diturunkan oleh Allah tujuannya adalah untuk dibaca. Setelah kita baca,
lalu kita pahami. Setelah kita pahami, kesananya kita berharap agar supaya kita dapat mengamalkannya. Jadi fungsi Al-Quran diturunkan oleh Allah Ta'ala adalah memang untuk dibaca dan kemudian untuk dipahami. Dengan setelah kita memahami, harapan semoga kita dapat mengamalkannya. Hadirin wal hadirat jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, adapun keutamaan daripada membaca Al-Quran atau tadarus Al-Quran yang pertama yang disampaikan oleh Al-Imam Abdurrahman bin Sakhar At-Tauzi atau yang disebut dengan Al-Imam Abu Hurairah, bahwa Nabi SAW bersabda mengenai keutamaan membaca Al-Quran, man arada ayyatakallama ma'allah falyaqra'il Qur'ana. Barang siapa yang ingin berkomunikasi dengan Allah, yang ingin berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hendaklah dia baca Al-Quran. Jadi keutamaan yang pertama daripada orang yang membaca Al-Quran adalah orang tersebut seolah-olah dia berdialog dan berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidaklah orang itu berdialog dengan Allah, orang itu berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti orang tersebut adalah mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin wal hadirat jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, jadi keutamaan yang pertama daripada membaca Al-Quran adalah kita berdialog dengan Allah Azza wa Jalla, yang itu adalah menaikkan pangkat derajat kita di hadapan Dia yang Maha Kuasa. Hadirin wal hadirat jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, kemudian keutamaan yang kedua daripada membaca Al-Quran yang tertera di dalam kitab Durus Samin, karya daripada Syekh Al-Imam Daud Fatani Thailand, bahwasanya keutamaan daripada membaca Al-Quran adalah seolah-olah kita membaca kitab-kitab yang sebelumnya yang pernah Allah Ta'ala turunkan. Pertama satu suhuf kepada Nabi Ibrahim, kemudian satu suhuf sebelum Allah Ta'ala turunkan Taurat kepada Nabi Musa, dan kemudian Allah Ta'ala turunkan satu suhuf kepada Nabi Idris, dan berikutnya adalah kitab Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Semua makna-makna Al-Quran, semua makna-makna kitab yang terdahulu itu terhimpun di dalam Al-Quranul Karim. Maka fadilat yang kedua atau keutamaan yang kedua daripada orang yang membaca Al-Quran, maka seolah-olah dia telah membaca kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah Allah Ta'ala turunkan kepada nabi-nabi yang terdahulu. Sehingga keluarlah bahasa ulama-ulama mutaqaddimin bahwasanya di saat kita berimam dengan siapa? Lalu imam itu berimam dengan siapa? Dan imam itu berimam dengan siapa? Maka hakikatnya adalah orang yang sedemikian itu orang yang memahami makna kandungan isi Al-Quran. Kita berimam dengan imam, imam berimam dengan Al-Quran, kemudian yang berikutnya Al-Quran adalah itu kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang kedua keutamaan membaca Al-Quran seolah-olah dia membaca seluruh daripada kalam-kalam Allah yang telah Allah Ta'ala turunkan kepada nabi-nabi yang terdahulu. Yang terakhir, yang ketiga, pada kesempatan yang berbahagia ini hanya 3 saja yang kita sampaikan mengenai keutamaan daripada membaca Al-Quran, yakni ialah orang tersebut mendapatkan petunjuk, orang tersebut menjadi obat di dalam dirinya dengan dia membaca Al-Quran. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Ta'ala adalah sebagai penyembuh daripada segala penyakit. Bila mana kita memiliki berbagai macam penyakit yang mana kita sudah lelah untuk mencari obatnya, maka tiada salahnya kita kembali kepada Al-Quran, bahwa di dalamnya itu tiada keraguan sama sekali. Maka hal yang demikian itu adalah yang ketiga keutamaan daripada membaca Al-Quran, yakni ialah menyembuhkan daripada berbagai penyakit yang ada di dalam diri kita. Teristimewanya adalah penyakit-penyakit rohani. Kemudian yang terakhir, yang keempat, bahwa keutamaan daripada membaca Al-Quran, orang yang membaca Al-Quranul Karim
Al-Quran akan datang di hari kiamat nanti dan akan memberikan syafaat bagi si pembaca. Mudah-mudahan dengan kultum yang singkat ini membawa berkah bagi kita bersama, terkhususnya adalah bagi saya pribadi yang menyampaikan. Semoga dapat saya amalkan, dan juga mudah-mudahan dengan berkah malam Ramadan ini, mudah-mudahan ini adalah malam Lailatul Qadar, karena malam Lailatul Qadar rahasia dari Allah Subhanahu wa taala, kita tidak tahu. Maka ulama sufi menyebutkan bagi kami malam Lailatul Qadar itu adalah tiap-tiap malam daripada malam Ramadan. Mudah-mudahan malam ini adalah malam Lailatul Qadar, dan juga mudah-mudahan umur kita dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, rezeki kita dimudahkan oleh Allah, di mana kita berharap bila kita dipanggil oleh Allah taala nantinya, semoga kita dipanggil dalam keadaan husnul khatimah dengan berkat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ampun maaf, minta halal minta ridha bila mana penyampaian saya menyinggung perasaan Bapak Ibu semuanya. Mungkin penyampaian saya terlalu cepat atau mungkin terlalu kelamaan. Saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Saya tutup dengan salam keagamaan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.